Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu, mahasiswa pendidikan profesi guru, lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Agama tahun 2022. Pada sistem informasi akademik, program studi pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum dilanjut, silahkan like, comment, share, and subscribe. Baik, bagi Bapak Ibu yang kurang menyimak pada saat kegiatan orientasi akademik PPG dalam jabatan kategori 1, berikut kami sajikan kembali ringkasan materi terkait pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 oleh Bapak Dr. Muhammad Faisal, SPD, MPD. Bu, yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Sam, MTP IPU Asian Engineering. Yang saya hormati Bapak Direktur Pendidikan Profesi Guru, Dirjen GTK Kemendikbudristek RI, Bapak Temu Ismail SPD MSI. Yang saya hormati Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Bapak Dr. Muhammad Sain SAG MAG. Yang saya hormati Ketua Prodi PPG Universitas Negeri Makassar, Dr. Insinyur Haji Darmawan MKes. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dan tentu saja yang saya banggakan mahasiswa Prodi PPG Universitas Negeri Makassar. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersuah khususnya kepada Bapak Ibu mahasiswa walaupun melalui tatap maya seperti ini. Tetapi saya kira tidak akan mengurangi nilai khususnya semangat bagi mahasiswa untuk mengikuti orientasi PPG dalam jabatan kategori 1 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyajikan materi yang saya akan bawakan pada kesempatan ini, yaitu beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran PPG dalam jabatan untuk kategori 1. Saya pikir tadi Bapak Ibu tentu sudah mendapatkan informasi bahwa sebagai mahasiswa ada tantangan terbesar yang kalian harus persiapkan diri dengan baik, yaitu sebagai lulusan PPG dalam jabatan harus memiliki profil yang untuk mencapainya ataukah untuk memahaminya, mengikutinya sampai menguasainya tentu membutuhkan kemauan dan kerja keras dari para mahasiswa. Karena nantinya diharapkan setelah mengikuti program ini, tentu profil lulusan PPG dalam jabatan ini menjadi sesuatu yang dimiliki, dikuasai dengan baik, yaitu guru profesional. Nah, kegiatan PPG dalam jabatan, khususnya untuk kategori 1 tahun 2022 ini,
ada 4 tahapan utama yang akan dilalui dan telah dilalui. Yang pertama, orientasi tentang guru masa depan. Kemudian belajar mandiri dengan prinsip belajar mandiri. Ini adalah dua kegiatan yang telah Bapak Ibu lewati, yaitu sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Dengan demikian, kita meyakini bahwa hal yang berkaitan dengan guru masa depan, begitu pula dengan penguasaan materi yang terdapat pada modul-modul, baik modul profesional maupun modul pedagogik, telah dikuasai dengan baik. Berikutnya adalah pada tahap ketiga atau kegiatan berikutnya yang merupakan kegiatan utama, yaitu analisis materi, desain pembelajaran inovatif, dan praktik pembelajaran inovatif. Inilah 3 kegiatan utama yang nanti akan Bapak Ibu ikuti dalam pembelajaran, yaitu analisis materi, desain pembelajaran ataukah penyusunan perangkat pembelajaran, dan PPL atau yang kita gunakan istilah pada PPG kali ini, yaitu praktik pembelajaran inovatif. Setelah itu, Bapak Ibu akan mengikuti tahapan terakhir, yaitu uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Nah, PPG 2021 mungkin juga sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa ada beberapa perubahan, ada beberapa perbedaan yang tentu saja itu merupakan inovasi ataukah transformasi kegiatan pembelajaran PPG dalam jabatan khususnya untuk tahun 2022 kategori 1 ini. Yang pertama, PPG untuk saat ini atau tahun 2021 ada beberapa perbaikan dalam hal materi, kemudian proses, dan sistem penilaian. Untuk substansi materi, Bapak Ibu, di dalamnya diintegrasikan isu-isu terbaru tentang perkembangan masa depan berbangsa dan bernegara, pendidikan, pembelajaran, dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan proses program PPG dalam jabatan ini, diintegrasikan dengan pendekatan analisis akar penyebab masalah atau yang biasa kita sebut dengan istilah root cause analysis. Oleh karena itulah, seluruh kegiatan ataukah proses pembelajaran yang dilakukan dalam PPG dalam jabatan untuk tahun ini adalah selalu berbasis pada pendekatan analisis akar penyebab masalah. Selanjutnya, materi dan proses yang relevan tentang strategisnya peran guru di masa depan dikembangkan dengan pendekatan analisis akar penyebab masalah tadi. Diharapkan kepada Bapak dan Ibu ada perubahan atau dapat mengubah mindset ataukah pola pikir guru menjadi pendidik profesional, bukan sekedar pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu yang penting, Bapak Ibu.
Jadi hal pertama yang paling penting khususnya dalam pengkajian materi, proses kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti di dalam pembelajaran adalah secara perlahan kita harapkan adanya perubahan pola pikir atau mindset Bapak Ibu untuk menjadi guru profesional. Jadi menyadari bahwa profesi Bapak Ibu bukan sekedar pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bapak Ibu, untuk itulah, untuk mencapai apa yang saya sampaikan tadi, maka kegiatan PPG ini dilakukan untuk 3 tujuan, yakni khususnya untuk kegiatan belajar mandiri, maka sudah disetting sedemikian rupa agar Bapak dan Ibu memiliki kesempatan berlatih, belajar secara mandiri, kemudian mempersiapkan diri untuk memiliki entry level yang bersesuaian baik materi bidang studi beserta aplikasinya maupun materi pedagogik yang tentu saja sudah dikaji sedemikian rupa. Berikutnya adalah memberikan bekal kepada Bapak Ibu agar mampu mewariskan belajar mandiri tersebut kepada siswanya. Itulah yang kita harapkan Bapak Ibu telah capai pada kegiatan belajar mandiri. Nah, sekarang kegiatan utama PPG. Nah, inilah kegiatan yang paling utama akan diikuti Bapak Ibu dalam PPG ini. Ada 3 kegiatan utama, yaitu analisis materi ajar, kemudian desain pembelajaran inovatif, dan terakhir adalah praktik pembelajaran inovatif. Ketiga kegiatan utama ini didesain dan dilaksanakan dengan pendekatan root cause analysis tadi dalam satu putaran yang utuh. Oleh karena itulah nantinya antara kegiatan 1, 2, dan 3 itu merupakan satu kesatuan kegiatan yang terintegrasi secara utuh. Nah, di dalam kegiatan tersebut ada 3 komponen yang diintegrasikan ataukah yang akan selalu dicontohkan, yang akan selalu dilatihkan kepada Bapak Ibu dari dosen, dari guru pamong. Yang paling utama adalah perubahan pola pikir dari reflective mindset menuju ke change mindset dan growth mindset. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Di mana berdasarkan berbagai kajian dan riset menunjukkan bahwa kinerja prestasi seseorang itu dimulai dari perubahan pola pikir Bapak Ibu. Apalagi profesi yang memerlukan ketekunan, daya juang, dan kemampuan belajar untuk menyesuaikan diri, yaitu profesi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Jadi Bapak dan Ibu dari sekarang tentu saja harus memunculkan keyakinan bahwa Bapak Ibu memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan. Jangan selalu merasa merasa rendah diri bahwa saya sudah tua, saya berada di daerah terpencil dan sebagainya. Tetapi yang paling penting dulu tumbuhkan atau rubah pola pikirnya. Ubah keyakinannya bahwa Bapak Ibu memiliki kemampuan, memiliki potensi untuk berkembang
memiliki potensi untuk meningkat menjadi lebih baik. Selain itu, seorang guru tentu saja Bapak dan Ibu harus berpikir untuk berinovasi terus-menerus, mengembangkan kehidupan atau cara yang lebih baik. Ya, tentu saja untuk mencapai ini, Bapak dan Ibu harus selalu berusaha mencari pengetahuan baru, wawasan, ide, strategi, dan solusi, dan menerapkannya untuk khususnya dalam perilaku kehidupan sehari-hari sebagai seorang pendidik. Selain itu, ya tentu saja Bapak Ibu sebagai guru dan siswa juga adalah perlu memahami ataukah hidup dalam harmonisasi perbedaan. Jadi Bapak dan Ibu harus memiliki kemampuan untuk memposisikan diri sendiri dan orang lain dalam perspektif perbedaan yang diakibatkan oleh politik, oleh ekonomi, sosial, dan budaya. Dan tak kalah pentingnya adalah Bapak dan Ibu tentu harus memiliki kemampuan untuk merefleksi dan mengevaluasi tindakan sendiri berdasarkan pengalaman dan pendidikan dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan dan tentu saja kemanfaatannya yang lebih besar dari berbagai sudut pandang. Nah, selanjutnya ketiga komponen ini tentu saja kita harapkan dalam proses-proses aktivitas-aktivitas itu dapat kita integrasikan, dapat kita latihkan kepada Bapak dan Ibu dalam berbagai kegiatan. Nah, untuk mencapai apa yang saya sampaikan, paparkan pada bagian awal, untuk itulah PPG dalam jabatan ini beban belajarnya ada 12 SKS. Di mana untuk pertama pendalaman materi 5 SKS, kegiatannya nanti akan dilakukan melalui tutorial atau perkuliahan, di mana nanti pada kegiatan perkuliahan tutorial ini Bapak dan Ibu akan didampingi, akan dibimbing, diarahkan, difasilitasi oleh dosen dan guru pamong. Berikutnya, pengembangan perangkat pembelajaran yang kita gunakan istilah untuk PPG kali ini, yaitu desain pembelajaran inovatif. Beban belajarnya 3 SKS yang dilakukan atau kegiatannya melalui lokakarya. Dan terakhir adalah praktik pengalaman lapangan yang kita istilahkan praktik pembelajaran inovatif. Beban belajarnya 4 SKS, tentu saja kegiatannya ini adalah praktik lapangan di sekolah masing-masing. Nah, saya mulai alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan. Orientasi tentang guru masa depan itu sudah Bapak Ibu ikuti, lalui. Belajar mandiri juga sudah dilakukan, dan sekarang kita masuk ke pembelajaran PPG dalam jabatan. Jadi Bapak dan Ibu berada di ruangan ini, berarti kita sudah masuk, Bapak Ibu sudah masuk ke pintu untuk mengikuti pembelajaran PPG dalam jabatan. Nah, saya mulai kegiatan pertama untuk PPG dalam jabatan ini adalah kegiatan pendalaman materi. Jadi seperti dalam jabaran mata kuliah tadi, mata kuliah pertama
yang Bapak Ibu akan ikuti adalah pendalaman materi. Yang di dalamnya aktivitas utamanya adalah menganalisis materi berbasis masalah, literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Untuk pelaksanaan pendalaman materi ini, Bapak Ibu nanti akan mengikuti ataukah melakukan 3 tahap, 3 langkah kegiatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah pembelajaran, selanjutnya melakukan eksplorasi penyebab masalah yang sudah teridentifikasi, lalu langkah yang ketiga adalah menentukan penyebab munculnya masalah. Inilah 3 langkah utama yang Bapak Ibu akan lalui khususnya pada kegiatan pendalaman materi. Lalu berikutnya Bapak Ibu akan masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu pengembangan perangkat yang nanti akan saya sajikan secara khusus. Kemudian terakhir adalah praktik pengalaman lapangan yang terdiri atas 2 langkah. Jadi secara keseluruhan, langkah atau tahapan yang Bapak Ibu akan lalui dalam pembelajaran PPG ini adalah ada 9 langkah yang seperti saya sampaikan pada bagian awal, bahwa ini dikemas secara terintegrasi sehingga antara ketiga kegiatan utama tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi tahapan demi tahapan itu kita lalui. Langkah pertama atau tahap pertama itu akan mendukung tercapainya atau terlaksananya langkah kedua dan seterusnya. Nah, saya mulai khusus untuk pembelajaran pendalaman materi. Tadi pada gambar sebelumnya ada 3 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah. Ini Bapak Ibu akan ikuti selama 3 hari. Setelah hari keempat, maka Bapak Ibu akan dibimbing, akan diarahkan oleh dosen, guru pamong mengeksplorasi penyebab masalah. Itu akan diikuti selama 6 hari. Dan terakhir, langkah ketiga, Bapak dan Ibu diarahkan untuk menentukan penyebab munculnya masalah. Nah, setelah hari ke-12, maka Bapak Ibu tentu bersiap-siap untuk masuk ke pengembangan perangkat. Apa yang dikembangkan dalam perangkat tentu saja sangat erat kaitannya antara langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 ini. Jadi berbeda dengan kegiatan-kegiatan program PPG yang lalu, di mana antara langkah kegiatan pembelajaran pendalaman materi itu tidak memiliki kaitan yang erat dengan aktivitas atau tahapan berikutnya, yaitu penyusunan perangkat. Sedangkan untuk kali ini, PPG dalam jabatan tahun 2022, antara langkah 1, 2, 3, sampai langkah ke-9 itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, pada hari pertama, Bapak Ibu, aktivitas pendalaman materi ini, yaitu hari pertama, kedua, dan ketiga, itu adalah merupakan hari di mana Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk mengidentifikasi masalah.
hari pertama, kedua, dan seterusnya itu akan dilakukan video conference. Sekurang-kurangnya 3 jam pelajaran per hari. Jadi di sini Bapak Ibu setiap hari akan bertemu dengan dosen dan guru pamong melalui aplikasi yang telah disiapkan. Ya mungkin saja nantinya adalah Google Meet yang ada di LMS atau menggunakan aplikasi lain yang dianggap memungkinkan Bapak dan Ibu bisa bertemu secara tatap maya dengan dosen dan guru pamongnya. Nah, 3 jam per hari ini maksudnya itu bisa saja terjadi nanti di mana akan dibagi menjadi 2 sesi. Ada sesi pagi dan ada sesi sore. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bisa saja hanya pagi, itu tergantung nanti dari pengaturan di prodi masing-masing. Jadi ingat 3 jam per hari ini adalah itu waktu yang minimal. Bisa saja 3-4 jam, bisa saja 5 jam, mungkin ataukah biasanya sangat tergantung sejauh mana aktivitas yang telah Bapak Ibu lalui. Apakah memang pamongnya mungkin mempertimbangkan tampaknya dibutuhkan tambahan waktu, maka biasanya akan disampaikan bahwa akan ada tambahan waktu untuk hari ini misalnya. Hari kedua sama, di mana pada hari kedua ini tetap Bapak dan Ibu akan mengidentifikasi masalah kesulitan belajar, kemudian berikutnya mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan membangun relasi, hubungan dengan siswa dan orang tua. Hari ketiga masih mengidentifikasi masalah, yaitu masalah berkaitan dengan pemahaman dan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Kemudian pada hari ketiga itu juga Bapak dan Ibu nanti diarahkan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan materi seperti literasi, numerasi, kemudian advance material, miskonsepsi, dan HOTS. Dan terakhir, untuk identifikasi masalah ini, Bapak Ibu akan menganalisis, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Nah, setelah selesai untuk tahap pertama yang telah dijadwalkan selama 3 hari, maka Bapak Ibu ditagih ataukah diharapkan untuk menyelesaikan LK 1.1, yaitu LK berkaitan dengan aktivitas mengidentifikasi masalah. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, tentu Bapak Ibu mungkin bertanya, ini kok pendalaman materi tidak ada disinggung-singgung materi IPA, materi IPS, dan sebagainya. Nah, mengapa pada pendalaman materi ini lebih difokuskan kepada aktivitas untuk mengidentifikasi masalah? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita berkeyakinan dalam tanda kutip bahwa Bapak dan Ibu telah menguasai materi dengan baik karena materi tersebut telah dibaca, telah dianalisis, telah dikaji pada saat belajar mandiri. Oleh karena itulah dosen dan guru pamong nanti akan lebih banyak mengarahkan Bapak Ibu, membimbing Bapak Ibu untuk mengidentifikasi ataukah menganalisis masalah yang berkaitan dengan pembelajaran ataukah proses belajar mengajar
sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan selama ini. Jadi bukan lagi kontennya, bukan lagi isi materi itu, tetapi adalah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pembelajaran yang biasa muncul di kelas berkaitan dengan materi tersebut. Ya, itu yang membedakan antara PPG dalam jabatan untuk tahun ini, tahun 2022, dengan PPG tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk pada tahap kedua, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Masalah sudah teridentifikasi. Masalah sudah Bapak Ibu catat, terutama dari ke dalam LK 1.1 tadi. Maka hari keempat, Bapak Ibu diharapkan nanti atau dibimbing untuk mengelompokkan masalah yang telah teridentifikasi tersebut. Nah, pengelompokannya saya kira tidak susah. Mengapa? Karena memang seperti hari pertama, kedua, ketiga itu, kalau diidentifikasi dengan baik, maka sebenarnya masalah yang teridentifikasi itu sebenarnya sudah terkelompok. Hanya memang mungkin perlu dilihat kembali, dicermati ulang. Mungkin saja ada masalah-masalah tertentu belum dikelompokkan sesuai dengan jenis masalahnya tersebut. Hari kelima, mahasiswa atau Bapak Ibu akan melakukan kajian literatur, mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang teridentifikasi. Teridentifikasi motivasi belajar siswa rendah. Maka untuk mengeksplorasi penyebab munculnya masalah motivasi belajar rendah, Bapak Ibu bisa membaca buku, mencari literatur. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga motivasi belajar siswa itu rendah? Ya, jadi tentu harapan kita nanti Bapak Ibu tetap menyiapkan diri untuk belajar tiada henti. Karena di dalam aktivitas pendalaman materi ini ada beberapa kegiatan yang memang mengarahkan Bapak Ibu untuk melakukan hal tersebut. Seperti pada hari kelima. Selanjutnya, hari ke-6 dan ke-7. Bukan hanya melalui literatur. Motivasi belajar itu bukan hanya bisa kita temukan penyebab-penyebabnya dari literatur, dari buku-buku, dari jurnal, dari hasil penelitian. Tetapi bisa juga kita mengeksplorasi penyebab masalah itu melalui wawancara. Yang diwawancarai itu antara lain bisa diwawancarai adalah kepala sekolah, bisa rekan sejawat, bisa pengawas, atau mungkin juga yang diwawancarai berkaitan dengan masalah yang telah teridentifikasi itu adalah pakar berkaitan dengan masalah yang teridentifikasi. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu akan lakukan pada hari ke-6 dan hari ke-7, begitu pula pada hari ke-8. Oleh karena itulah ada beberapa hari yang disiapkan atau yang diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melakukan wawancara terkait dengan masalah yang telah teridentifikasi. Nah, ini contoh LK 1.1 identifikasi masalah.
Jadi ini yang dimaksud tadi pengelompokan masalah. Jadi silakan nanti dilihat pada LMS. Jadi semua LK-LK, semua tugas-tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan, yang harus Bapak Ibu diskusikan, itu semua sudah disiapkan pada LMS. Hari ke-8, Bapak Ibu, tadi sudah. Hari ke-9, melakukan presentasi hasil analisis beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi dan dieksplorasi. Selanjutnya, sebelum masuk ke tahap ketiga, yaitu hari ke-10, 11, dan 12, Bapak Ibu diharapkan untuk menyelesaikan LK 1.2, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Nah, eksplorasi penyebab masalah sudah saya kira. Kemudian saya tidak usah bacakan semua ya, karena di LMS itu sebenarnya tahap demi tahap, aktivitas demi aktivitas itu sudah dipaparkan dengan jelas untuk setiap hari. Aktivitas hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-12, khususnya untuk pendalaman materi. Nah, hari ke-10 ya mendiskusikan, mencari akar penyebab masalah, mengelompokkan penyebab masalah. Kemudian hari ke-11 mempresentasikan hasil pengelompokan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Selanjutnya hari terakhir untuk pendalaman materi yang pada tahap penentuan penyebab masalah, Bapak Ibu diharapkan untuk mampu menentukan kesesuaian antara masalah yang telah diidentifikasi dengan akar penyebabnya. Lalu menentukan masalah minimal 2 yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dan akar penyebabnya. Mengapa minimal 2, Bapak Ibu? Karena nanti perangkat ataukah perangkat pembelajaran Mohon maaf Pak Faisal mungkin terlempar keluar ruangan. Bapak Ibu, mohon kita tunggu. Jaringannya kayaknya, Prof. Iya. Di hotel mungkin, Prof. Belum sempat, masih di rumah. Saya masih di kantor sendiri. Bagaimana kita buka tadi mulai jam 6 ini belum sempat ke ini. Iya. Pemateri berikutnya siapa Pak Mas? Pas Ahmad Saki, Prof. Pak Saki kayaknya saya yang bawa kanan. Oh iya. Bu Widya enggak? Tidak terjadwal, Prof.
sudah bergabung Pak Faisal kembali. Jadi pause dulu. Bapak Ibu, tadi ada persoalan jaringan sehingga terputus. Saya kembali melanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada hari ke-12. Nah, ya, masih Kak? Tampaknya ini sudah. Sudah masuk kan? Baik. Jadi sekali lagi, pada aktivitas hari ke-12 ini Bapak Ibu telah siap minimal 2 masalah. Ya nantinya akan dijadikan sebagai masalah untuk dikembangkan perangkatnya pada tahapan berikutnya yaitu hari ke-13. Tagihan ataukah tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan khususnya di LMS pada hari ke-12 ini yaitu LK 1.3 penentuan penyebab masalah dan LK 1.4 masalah terpilih yang akan diselesaikan. Masalah terpilih itu adalah minimal 2. Nah, penilaian untuk pendalaman materi ada 3 komponen utama yang nanti akan dinilai oleh Pamong dan dosen. Yang pertama adalah penilaian proses pembelajaran, bobot 40, penilaian produk pembelajaran, dan penilaian tingkat kehadiran Bapak Ibu.